untuk menemukan kebenaran dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, harus menemukan kebenaran dari masalah. Jadi masalah itu beneran ada nggak sih? Yang kedua, pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaran. Jadi kita harus melakukan suatu kajian pustaka lah, lebih enaknya. Kemudian yang ketiga, pengamatan dan eksperimen untuk menemukan kebenaran. Kemudian yang keempat, falsification atau operasionalisme. Experimental operation maksudnya ya eksperimen tadi ya, penentuan benar atau salahnya. Yang kelima adalah konfirmasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran. Kemudian yang keenam, metode hipotetiko-deduktif. Dan yang terakhir, induksi dan presuposisi atau teori untuk menemukan kebenaran fakta. Jadi intinya kalau bahasanya yang lebih enak, ini merupakan urut-urutan dari metode ilmiah. Cuma karena ini kan dia disusun berdasarkan bahasa filsafat. Kemudian untuk aspek aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios yang berarti nilai, sedangkan logos yaitu yang berarti teori atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi kebermanfaatan dari ilmunya itu gimana sih? Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dari manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Jadi tujuan dasarnya adalah menemukan kebenaran atas fakta yang ada, sedapat mungkin ada kepastian kebenaran yang ilmiah. Nah, ini ada contohnya untuk ilmu akuntansi. Kalau nanti contoh untuk prodi ilmu keolahragaan mungkin bisa dicari ya. Contohnya dalam aspek ontologi pada bidang ilmu akuntansi itu menjelaskan apa isi atau hal yang ditelaah dalam ilmu akuntansi tersebut. Kalau dalam aspek epistemologi, ilmu akuntansi itu menjabarkan bagaimana langkah-langkah atau proses dalam pembuatan suatu laporan keuangan dan bagaimana suatu transaksi saling mempengaruhi dalam suatu laporan keuangan. Nah, ilmu akuntansi digunakan sesuai dengan keperluan dalam suatu profesi tertentu sebagai aspek dalam aksiologi atau bagaimana ilmu akuntansi tersebut digunakan. Kemudian pertanyaan timbul di sini, apa sih yang dikaji dalam filsafat ilmu itu? Nah, ini bagian dari ontologi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau epistemologi? Kemudian untuk apa pengetahuan digunakan? Itu pada kajian aksiologi. Jadi sebenarnya itu bisa ditarik ya dari sini. Kenapa sih filsafat itu harus dipelajari? Nah, sebenarnya mata kuliah filsafat ini mengantarkan kalian pada tujuan akhir kalian kan nanti membuat skripsi nih. Nah, dari membuat skripsi itu kan pasti kalian harus membuat suatu pemecahan dari suatu masalah. Kalian pertama kalian harus mencari apa masalahnya. Ini masuk dalam bagian dari ontologi. Kemudian dari suatu masalah itu bagaimana sih cara kalian itu untuk memecahkan dari suatu masalah itu? Tentu kalian harus melakukan kajian pustaka dulu. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan masalahnya tadi, kemudian sudah memecahkan masalah, nah manfaatnya untuk kalian itu apa? Untuk apa sih pengetahuan ini harus kita ketahui? Nah, kalau dalam bidang ilmu keolahragaan gimana ya? Atau mungkin kalian misalnya menemukan ada suatu masalah, ada seorang pesepak bola berkaitan dengan mungkin kakinya terkilir atau gimana. Kemudian kalian mencari kajian pustaka tentang bagaimana message yang benar untuk pemain sepak bola ini. Kemudian kalau misalnya kalian sudah tahu bagaimana message yang benar, cara pijat yang benar, kemudian kalian bisa menyebarkan kepada khalayak umum untuk mengatasi dari kaki terkilirnya pemain sepak bola ini. Nah, aktivitas manusia atau proses untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan, tahapannya itu tahu dulu ya, know. Kemudian yang kedua, knower, manusia yang ingin atau mencari pengetahuan dan atau memiliki pengetahuan. Yang ketiga, knowing, proses aktivitas mulai
mencari sampai menemukan pengetahuan itu sendiri. Yang keempat, setelah kita melakukan aktivitas tadi, kita dapatkan knowledge, yaitu hasil dan penemuan itu berupa pengetahuan. Nah, tentu kan tadi pada aspek kita udah tahu kalau ada aspek ontologi, ada masalah, epistemologi, ada cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu, kemudian aksiologi mendapatkan manfaatnya. Nah, pada proses epistemologi, yaitu mencari suatu kebenaran, perlu dipelajari teori-teori kebenaran. Nah, beberapa alat untuk memperoleh atau mengukur kebenaran ilmu pengetahuan itu ada yang pertama adalah rasionalisme, di mana penalaran manusia yang merupakan alat utama untuk mencari kebenaran. Yang kedua, empirisme, alat untuk mencari kebenaran dengan mengandalkan pengalaman indera sebagai pemegang peranan utama. Kemudian kita menggunakan logical positivism, menggunakan logika untuk menumbuhkan kesimpulan yang positif benar. Kemudian ada pragmatisme, nilai akhir dari suatu ide atau kebenaran yang disepakati adalah kegunaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis. Jadi untuk mencari suatu kebenaran itu kita harus menggunakan nalar terutama. Kemudian yang kedua, kita itu empirisme di sini harus melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi harus berdasarkan hasil penelitian kita sendiri. Kemudian ada logical positivism, kita harus menggunakan logika, di mana dengan menggunakan logika itu nanti kita dapat menemukan kesimpulan yang positif benar. Kemudian kita lihat juga bagaimana sih kebermanfaatannya dia, apakah dia itu praktis atau dia malah kompleks, malah menyusahkan. Nah, ilmu pengetahuan merupakan sesuatu dimensi yang tersusun sebagai teori-teori yang saling melengkapi, mendukung, dan bertumpu untuk mendekati kebenaran. Sini jadi dalam ilmu pengetahuan ada teori, kemudian teori itu bisa dibaca sendiri ya, di mana teori itu adalah bagian umumnya dari hukum-hukum. Kemudian 3 syarat utama teori ilmiah itu harus konsisten dengan teori sebelumnya. Yang kedua, harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Yang ketiga, dapat mengganti teori lama yang tidak cocok dan pengujian empiris dan fakta. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam komunikasi ilmu pengetahuan. Ada aksioma, postulat, presumsi, dan asumsi. Nah, sifat ilmu itu ada sistematik, konsisten, eksplisit, dan ilmiah. Nah, salah satu klasifikasi ilmu itu ada ilmu pengetahuan, di mana ada ilmu alam, ada ilmu moral. Nah, ini ada sumber ilmu ya, sumber ilmu atau prosesnya, yaitu diawali dari keberadaan Tuhan. Kemudian ada wahyu di mana akan menurun pada manusia, di mana oleh manusia di sini diramu dulu menggunakan rasio atau otak dan juga rasa, kemudian hati, kemudian turunkan menjadi pengamatan, pengalaman, pengetahuan, upaya pengulangan, dan jadilah sains atau knowledge. Fungsi ilmu pengetahuan dalam perubahan perilaku kehidupan dibagi dalam 3 alam. Ada alam pertama, sederhana, asli, pure, apa adanya, melihat pada lingkungan. Alam yang kedua, mulai ada perubahan dengan adanya budidaya, teknologi, pengalaman. Dan alam yang ketiga, adanya nilai, etika, estetika. Ilmu itu juga dapat menganjurkan manusia pada arah yang benar, itu yang disesuaikan dengan agama, Tuhan, rasio, dan empirik. Kemudian kalau misalnya arah yang salah atau keliru, rasio empiriknya. Kegiatan untuk memperoleh pengetahuan ini biasa kita kenal dengan metode ilmiah, yaitu dimulai dari proses mengamati, membedakan atau memilih, melakukan percobaan, dan mengembangkan. Ini hubungan ilmu itu ada dengan moral, kebudayaan, teknologi, agama. Nah, cara manusia untuk memperoleh kebenaran yaitu melalui pengalaman dan juga melalui keyakinan. Nah, ini perbedaan dari agama, ilmu, dan filsafat.